bumi hanguskan, kemudian pengikutnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh hancur sehancur-hancurnya. Tapi kok ada kemudian hakikat pencipta langit dan bumi yang menghancurkan kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lot, kok tiba-tiba jadi bayi? Kok bisa? Tuhan yang begitu dahsyat, yang maha kuasa, maha perkasa, menciptakan segala sesuatu, mengurus alam semesta tanpa henti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tiba-tiba jadi bayi. Jadi bayi, kawan. Pencipta langit dan bumi jadi bayi. Wow. Inilah yang Al-Quran katakan, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh pencipta langit dan bumi dikarenakan kedurhakaan mereka dan karena mereka sudah melampaui batas. Seanjing-anjingnya anjing, tidak pernah anjing menggantikan penciptanya dengan makhluk. Sebabi-babinya babi, tidak pernah mengejarkan bahwa Tuhan penciptanya menjadi babi. Semonyet-monyetnya monyet, tidak pernah percaya kalau Tuhan yang menciptakannya menjadi monyet. Sekutu-kutunya kutu, tidak pernah kutu memahami bahwa penciptanya menjadi kutu. Ada makhluk diberi akal oleh Allah, malah percaya kalau Tuhan yang menciptakannya berubah menjadi manusia. Padahal ya, yang menciptakan zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan apa, sahabat-sahabat sekalian? Perhatikanlah Mazmur 94 nomor 8. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu, katanya. Padahal Amsal 29 nomor 9, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Pengkhotbah 10 nomor 3 juga, kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang-orang, kamu bodoh, kamu jahil, kamu bodoh, kamu jahil. Pengkhotbah 4 nomor 5, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Loh, kakek neraka kok. Amsal 29 nomor 27, orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, dan orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang-orang fasik. Amsal 10 nomor 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budinya. Pengkhotbah 10 nomor 12, perkataan mulut orang yang berhikmat menarik, membuat orang tertarik, membuat orang terpesona. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ayub 5 nomor 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Mazmur 92 nomor 6, orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal apapun. Amsal 10 nomor 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Amsal 11 nomor 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang yang bijak. Amsal 14 nomor 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya sendiri, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Amsal 14 nomor 9, orang bodoh mencemooh korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Pengkhotbah 7 nomor 4, orang berhikmat senang berada dalam rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ini kitabnya saudara kita Yahudi yang menerangkan itu. Makanya Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kita umat Islam ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yanzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang diterangkan oleh kitabnya Yahudi. Orang cerdas, orang bijak, orang jujur, di atas derajatnya dibandingkan orang bebal, orang jahil, orang bodoh, bahlul, stupid. Ini yang diterangkan. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan hanya mengharapkan rahmat Allah? Qul, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya, sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Tapi mereka berakal, Bang Suma. Mereka berotak. Mereka cerdas. Cerdas, berakal, pintar. Bisa mereka itu menemukan temuan-temuan yang sangat berguna. Mereka itu kemudian bisa mengambil hikmah dalam kehidupannya. Membuat ini, membuat itu, membuat ini. Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi mereka dunia ini memang surga. Maka sebagai surga, mereka harus punya fasilitas. Sedangkan umat Islam, kehidupan di dunia ini hanya penjara. Mereka hanya menggunakan fasilitas apa adanya. Kalau ada temuan baru, mereka jual. Umat Islam beli. Dengan kata lain, umat Islam sibuk mengejar akhirat untuk surga, untuk jannah. Mereka sibuk mengejar duniawi untuk kehidupan duniawi saja. Ketika mereka berhasil mencapai kehidupan duniawi, umat Islam tinggal buka dompet, bayar beli, bayar beli. Nih upamu kerja semalam-malaman tidak ibadah kepada Allah. Berapa mobilmu? Ini mobil yang keluaran terbaru berapa? Ha, kirim ke rumah Bang Suma. Bang Suma mau beli. Ini HP keluaran terbaru yang kalian sibuk 24 jam gak pernah tidur. Sudah kau buat terbanyak? Sudah. Oh ini majikanmu mau beli. Nih uangnya, nih sini HP-nya. Kamu sudah membeli lagi alat baru? Sudah bos. Pokoknya 3 tahun kami gak tidur menyelidiki. Ini hasilnya luar biasa. Tinggal kita ping, muncul semua barang-barang yang kita inginkan. Berapa duit? 100 juta. Nih track. Nih majikanmu mau beli. Sudah selesai. Itulah indahnya Islam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Umat Islam dapat dua-duanya. Ibadahnya lancar, fasilitas hidupnya di dunia lancar. Berfaedah, bermakna, berkarakter, berkarakteristik. Memiliki kemudian kebanggaan dalam kehidupan. Ente bangga, kami yang menemukan internet loh. Oh ya? Terus mati besok, bawalah itu internet ke alam kubur. Kami yang menemukan mesin mobil loh. Oh ya? Ya udah, kamu dikubur, bawa mesinmu masuk dalam mobil, dalam kuburmu, pakai mobil masuk. Kami loh yang menemukan sinyal itu, kami loh yang menemukan gelombang itu. Lalu kami bangga, ya sudah kau bawa ketika kau mati. Inilah yang diterangkan oleh Allah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Dan ciptaan-ciptaan itu hanya pada tataran penjelasan tentang akal dalam Islam. Orang semakin menemukan temuan baru, bisa membedakan objek-objek yang ada, itu justru akan semakin sampai kepada kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, bahwa Allah menciptakan akal untuk manusia itu memimpin kehidupan di atas muka bumi ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Semakin hari
semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, temuan demi temuan ditemukan oleh orang-orang kafir, semakin benarlah Al-Quranul Karim. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Tapi itu bukan cerminan selamat tidaknya seseorang. Subhanallah. Maka Al-Quran sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar kita pada pagi hari ini. Kebetulan jam 11 saya ada janji dengan notaris. Habis itu baru kita lanjut lagi. Silakan dinaikkan kalau ada teman yang mau berdiskusi. Siap, Kurun Bang. Bang Baron, monitor Bang Baron, dibuka mikrofonnya. Dari tadi naik. Kristen ya Bang? Halo, selamat pagi. Ya, Bang Baron Kristen ya? Iya, Ya, silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan dengan Bang Zuma? Silakan. boleh saya bertanya, boleh? Silakan Bang. Bang Suma dengar suara saya? Oh, boleh. Ya, silakan. Kemute Bang Zuma, kemute. Silakan Bang Baron. Nggak ada suara beliau. Ada. Beliau monitor, beliau dengar. Silakan Bang Baron. Halo, Pak Suma. Silakan Bang, silakan. Oke. Bang Suma, Allah atau sesembahan Bang Suma Maha Tahu ya Bang ya? Ya, betul. Ya betul ya. Yes. Oke. Sehubungan dengan penyaliban, apa Allah yang Anda sembah itu tahu siapa yang disalib? Pasti. Oke. Kalau dia Maha Tahu, tentunya dia akan memberi jawaban siapa yang disalib. Siapa yang disalib? Al-Quran tidak menjelaskan itu, Bang. Oke, berarti Al-Quran tidak ada gunanya. Kenapa bisa? Iya, karena ada catatan di situ. Oh. Al-Quran tunjukkan dalilnya bahwa Allah SWT tahu, Maha Tahu siapa yang disalib. Annallaha sami'un alim. Ayo, siapa? Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, kunci ya, bisa kita. Ya. Oke. Ya. Oke, tunjukkan ayatnya. Siapa yang disalib? Tidak disampaikan di dalam Al-Quran. Tidak disampaikan berarti Allah tidak Maha Tahu. Oke, baik. Kalau itu standar Anda, oke. Anda sudah katakan baik. Oke, sekarang saya balik nanya, apakah Tuhan yang Anda sembah itu Maha Tahu? Iya. Siapa nama orang yang menyunat Tuhanmu? Yesus, jawab. Itu tidak penting dan tidak esensi. Tidak penting dan tidak esensi. Jadi tadi saudara katanya sudah Maha mengakui. Tahu. Jadi saudara tadi sudah katanya Maha Tahu. Jadi saudara sudah mengetahui bahwa tadi katanya Maha Tahu. Tunggu, saudara. Saudara, siapa nama orang yang memotong? Ya, harus konsisten dengan ucapan Anda sendiri dong. Siapa nama orang? Dengar.
yang memotong dengar dulu. nonotnya Tuhanmu. Itu lebih penting. Jangan main Hei, jangan main itu lebih penting. Itu Nonot bukan Tuhan hal yang dipotong. Harus ditahu siapakah manusia yang begitu berani memotong nonotnya Tuhannya, saudaraku. Jangan lari-lari, Suma. Jangan Saya lari-lari. tidak lari-lari. Kamu harus konsisten. Konsisten Ayo dulu. jawab. Oke? Konsisten Oke, dengan ucapan Anda. Premis Anda tadi pertama. mengatakan, saudara, Anda Hey, mengatakan bro. bahwa Allah tidak maha tahu karena tidak Hey, ada bro, nama bro. dari yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jangan Oke. teriak-teriak. Premis Oke. pertama. Sekarang Allah saya Maha balik Tahu, nanya oke? kepada saudara. Siapa Premis nama pertama, orang Allah yang Sutimu. memotong senjatanya Tuhanmu? Itu penting kalau terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma Jangan qatalu teriak-teriak, jangan wa ma teriak-teriak. salabu walakin syubbiha lahum. Tuh, jelas tuh dalilnya tuh. Jelas tuh dalilnya. Dengar. Jadi kalau Anda ingin tahu, sabar. Kalau Anda ingin tahu, sabar saudara, sabar, kita gantian. Ini dengarkan, 1 menit paling lama. Dengarkan. Kalau umat Islam itu mau tahu siapa nama pengganti dari Nabi Isa alaihissalam, jelas nama penggantinya Yesus. Kata siapa? Tanya Kristen. Saudaraku Kristen. Ya paman, siapa nama? Sabar dulu kawan. Sabar ya. Siapa nama orang yang digantung di salib menurut Kristen? Yesus. Dah selesai, terjawab. Berarti Nabi Isa kami terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Nah sekarang saya balik bertanya. Saya balik bertanya kepada saudara, karena kami sudah menemukan jawabannya. Ternyata memang bukan Nabi Isa, yaitu Yesus. Bukan Nabi Isa, tetapi ada penggantinya, Yesus. Pakai dia lagi. Sekarang saya balik tanya kepada saudara, siapa nama, sabar saudara, pertanyaan saya dengarkan. Siapa nama orang yang berani-beraninya memotong kelamin Tuhanmu? Jawab. Oke. Jadi saudara-saudara Islam di bawah semua sudah mengakui bahwa Isa bukan Yesus. Oke? Yes. Oke, sudah yes. Emang bukan? Karena itu gini, gantian Sudah dulu. saya jawab, yang menggantikan Nabi Isa Yesus. Sekarang siapa nama orang yang berani-beraninya memotong kulupnya Tuhanmu? Jawab. Tunggu dulu. Tunggu. Saya nggak mau. Saya nggak mau Kamu lari menunggu. kemana, bro? Saya nggak mau menunggu. Saya mau tahu. Anda berbicara mengenai pengetahuan Allah. Anda bertanya tadi tentang Allah. Anda menghujat Tuhan saya dengan mengatakan Tuhan saya tidak maha tahu. Padahal Al-Quran mengatakan Annallaha Sami'un alim. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya maha tahu. Cuman tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna alaih wa minhum man lam Anda mengatakan Tuhan Anda maha tahu. Tolong tunjukkan siapa nama orang yang menggundul, kok menggundul pula, yang memotong nonot Tuhannya Kristen. Jantung. Jantung pula. Harus Anda sudah akui tadi. Yang pertama sudah Anda akui bahwa halus kepalamu. Saya mengatakan Allah tidak menyatakan namanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Dalilnya Allah hey bro, jangan di mute. Enggak, Anda ribut. Narasi Anda itu lemah. Akun Bang Zuma itu kena lagi ya teman-teman ya. Dengar dulu. Yang pertama semua sudah mengakui. Bang, Anda itu logical fallacy. Tahu nggak logical fallacy? Tahu nggak? Saya tahu bro. Tahu nggak? Anda itu memalukan Kristen loh. Saya Kristen. Kristen di bawah itu jadi malu gara-gara Anda, narasi Anda yang lemah, yang logical fallacy. Bro.
Siapa yang nyatakan bahwa Yesus tidak disalib? Bang, kalau nggak tertulis, Bang Baron, kalau nggak tertulis, nggak ada kaitannya dengan Tuhan itu maha tahu atau tidak maha tahu. Makanya aku bilang loh, Ini hal yang esensial dalam kekristenan. Kalau Isa tidak disalib, kenapa kalian larinya ke Yesus? Ayo. Ayo. Itu ada Bang Zuma itu. Isa tidak disalib, tapi Yesus, kalian larinya ke Yesus. Nabi Isa tidak disalib. Anda bertanya siapa penggantinya? Ya Yesus. Kok jadi aneh Anda ini? Nabiku tidak disalib. Nabi Ya, betul. Isa terangkat ke langit. Anda mengatakan ada penyaliban. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Udah dijawab aja. Yesus. Dah selesai. Terjawab bukan? Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya bertanya. Siapa nama orang yang motong Tuhan Anda? Silakan. Itu pertanyaan saudara, wajib Anda jawab supaya terjawab Jawabannya. keinginan saudara bahwa Tuhan itu nanti dikatakan maha tahu kalau semua disebutkan di dalam sebuah kitab. Silakan. Itu tugas Anda. Silakan. Oke, jawabannya adalah bahwa siapa yang memotong, ya, menyunat Yesus itu tidak tertulis dan jangan menambah. Berarti boleh enggak saya pinjam bahasamu? Tuhanmu tidak maha tahu. Boleh enggak saya pinjam? Ya silakan. Oh, bagus. Berarti Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui karena memang tidak ada dalilnya di Bible Yesus Ya, maha tahu. tidak Betul? ada, tidak ada dalilnya. Ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya di Bible Ini hal Yesus yang maha tahu? esensial, hal yang esensial. Ada enggak? Oh, esensi Kalian dong, framing, esensi kalian dong, framing, esensi kalian dong. framing bahwa Yesus Saya tidak ulang, disalib. saudaraku Tunjukkan Baron, bukti. saudaraku Baron. Ada enggak di dalam Bible dalilnya Yesus maha mengetahui? Ada enggak? Bukan Yesus tidak disalib. Saya tanya, ada enggak dalilnya Yesus maha mengetahui? Bro, Hey, dia maha tahu adanya. Dalilnya Bahkan mana? dia Nah, ini sendiri. kena kau di sini. Dalilnya mana? Mau tahu dalilnya? Iya, Ketika silakan. ada seorang perempuan, ya, dia berjumpa, ya, di tepi sumur, dan dia berkata, sumur. iya, ada Yonatan datang, dan dia berkata, aku mengetahui engkau. Apa? Engkau. Apa itu? Apa mengetahui engkau? Ya saya juga kalau datang si Pandi ke saya juga bisa ngomong gitu. Pandi, saya tahu, aku mengetahui kamu. Kamu adalah seorang ganteng Ini kali hal yang yang esensial banyak semua. membuat Ayo. wanita kelepek-lepek. Tahu Siapa saya. yang disalib? Siapa Yang yang saya disalib? tanya dalilnya Yesus maha mengetahui itu terselip di mana, Cak Ayu? Kau jangan lari kemana-mana dulu. Ini tentang Saya nggak lari kemana-mana. Saya cuma bertanya, di mana dalilnya Yesus maha mengetahui? Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum semua. Iya, siang. Coba. Ya. Iya, silakan saudara. Mana dalilnya Yesus maha mengetahui? Tunjukkan ke kita. Kalau Yesus maha mengetahui dan Anda menjadikan sandaran pertanyaan saudara kepada Islam dan saya pun balik, berarti Yesus tahu dong siapa yang potong jangan lari kemana-mana dulu. Belum kemana-mana saya, kawanku. Saya masih bertanya kita tentang bahas seputar siapa yang pertanyaan disalib saudara. dulu. Bro, Kalau Tuhan saya konsisten dulu. dijelaskan Ya. dalam Al-Quran, Annallaha sami'un alim. Oke, Sesungguhnya oke. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sekarang saya Oke, balik dia nanya, maha tahu. mana Dia dalilnya maha tahu, Yesus oke? maha mengetahui? Oke. Tuhanmu maha tahu, oke? Selesai sudah saya. Selesai. Sekarang Yesus dalilnya maha mengetahui mana? Selesai. Dalilnya Yesus maha mengetahui mana? Dalilnya Yesus maha tahu. Iya. Ya, segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus. Ya. Mana dalilnya? Dan ketika ada seorang Mana datang dalilnya? kepada Yesus, ia berkata, "Aku Mana melihatmu di bawah dalilnya? pohon." Mana dalilnya? Bro, jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana gimana? Anda mengatakan segala sesuatu ada di dalam tangannya Yesus. Bisa nggak Iya. Yesus itu kemudian tangannya mengangkat gunung? Bro, kau jangan main-main di situ. Kita berbicara tentang siapa. Baru gunung sudah ngalah. Katanya segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus. Yesus Iya. pegang Segala sesuatu ini saja nggak diciptakan oleh kuat. Dia dan tanpa dia Gimana? tidak ada Jangan satupun yang asal-asal ngomong. Yang saya Bro, minta kau yang asal dalil. ngomong. Saya minta dalil di mana dalilnya Yesus maha mengetahui. Kamu yang asal ngomong. Kau tidak Mana pernah dalil? itu tahu tentang keimananmu. Saudara Baron, kita ditonton ribuan orang. Tolong Ya biar dalilnya. ribuan, biar 1 juta. Ya, di mana buktikan dalilnya? bahwa Jangan Allah permalukan SWT saudara-saudara maha tahu siapa Kristen yang lain, ayo, please. siapa namanya? Please. Mana dalilnya Yesus maha mengetahui? Kita fokus di penyaliban dulu. Jangan kemana-mana, ayo. Loh, tadi Anda bertanya tentang siapa nama.
Sudah kujelaskan, Allah tidak Berarti menyebut Allah. nama. Kenapa Tuhan Allah tidak tidak tahu. menyebut nama? Karena itu tidak esensial. Dan muncul sekarang Oke. penganut Kristen mengatakan yang disalib siapa? Yesus. Berarti Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya Yesus. Terjawab kan? Sekarang yang menyunat itu siapa namanya? Kalau lari kemana-mana semua. Loh, kok lari kemana-mana pula ini? Yesus itu Gerunda tidak izin. seperti Allah. Bisa nggak pakai sayembara Gerunda? Pakai Ya, sayembara yang bisa menyebut nama yang menyunat Yesus akan ditransfer berapa gitu? Oke Zuma, Ya, gini, Yesus itu maha tahu ya, Yesus itu maha tahu, dan Anda harus tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ayat, dengar dulu, Yohanes 2 ayat 25, di situ dikatakan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. di Ya. mana dalilnya? Oke, Yohanes 2 ayat 25. Oke. Yesus tahu Coba apa Anda yang baca. ada di dalam hati Yohanes manusia. berapa? Yohanes 2 nomor? Ayat 25. Oke, baik. Wah, mantap ini. Wah, Coba keren baca. kali. Ya. Bismillah. Ya. Kok jangan pakai Yohanes bismillah? berapa tadi? Yohanes 2 nomor? 25. Oh, nomor 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu apa yang ada di dalam hati. Apa Yesus ini? tahu apa yang ada di lubuk hati Zuma. Sekarang buktikan Allah SWT Allahu maha Akbar. tahu. Ayo. Dengar. Yang saya Dengar apa? tanya. Mau ayatnya lagi? Yang saya tanyakan, di mana Yesus dikatakan maha mengetahui? Itu kan berbicara, Kalau dia tahu kedalaman hati, itu artinya dia maha tahu. Kenapa kau? Yesus berkata, Memaksakan keyakinanmu. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu berbicara tentang pengutusan. Kamu tahu itu. Lah, Yesus. Jangan lari kemana-mana dulu Zuma. Ayo. enggak lari kemana-mana. Yang saya minta dalil. Yesus maha mengetahui. Tunjukkan dalilnya dari kitab Anda siapa yang disalib. Ayo. Loh, kamu sudah mengetahui yang disalib Yesus? Nah, mana dalilnya? Loh, Yohanes 19:30, minum Loh, kenapa racun, kamu lari maka ke matilah Bible? Yesus. Kenapa lari ke Bible? Loh, Al-Quran saya kan sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa diselamatkan, berarti ada yang disalib setelahnya. Dan yang disalib itu menurut Kristen Yesus. Lu mau apa sih sebenarnya? Oke, jadi fix ya. Isa Iya, almasi fix. dengan Yesus Nabi Kristus Isa beda, oke? terangkat, Yesus yang mati. Udah Oke, fix. jadi fix ya. Gitu dong gentle. Nah, Jadi kalau Anda gitu, membahas saudara. Isa, Aman? tidak Aman? perlu Aman? comot-comot ayat dari Bible, oke? Nah, sekarang aman? Perasaan Aman. sudah enak? Oke, kita lanjut. Sekarang, Direkamnya bahwa Ya. semua sudah Oke. mengakui bahwa Isa bukanlah Yesus Kristus. yes, betul sekali. Oke. Pada Betul. saat Nah, Anda membahas tentang Isa Almasi, jangan Sekarang menggunakan kita naik level ayat-ayat nih. Bible. Sekarang kita naik level. Nih, Sabar bro, dulu. bro, konsisten, Sekarang kita konsisten. naik Anda harus level. konsisten, bro. Sekarang kita naik Hey, level. bro. Naik level dulu. Naik level dulu kita. Sabar, saudara. Sabar. Iya. Al-Quran Oke, naik oke. level kita, naik level kita. Pelan-pelan. Naik level. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim warjuluhum minal khilaf aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya yang disalib adalah orang yang durhaka, orang yang dikutuk. Menurut Al-Quran. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabmu Yesus itu manusia terkutuk. Silakan. Kenapa lari ke Yesus lagi? Loh, Al-Quran saya mengatakan
Ngapain Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. kamu bahas Yesus? Mana nama Yesus di Al-Quran Anda? Saya tidak sedang membahas Yesus dalam Al-Quran. Di Iya, dalam terus kenapa Al-Quran, kamu larinya ke Bible? Ayo. innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ardi fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Nabi Isa, kawan, Nabi Isa tidak durhaka. Nabi Isa tidak dikutuk, makanya tidak disalib. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Anda mengatakan dalam iman saudara, yang disalib adalah Yesus. Saya bertanya, karena misi saya membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti Anda. Saya datang untuk membersihkan beliau, membersihkan nama baik beliau, membersihkan kesucian beliau, membersihkan kemuliaan beliau yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Kewajiban Anda untuk menjawab. Silakan. 5 menit dari sekarang. Dengan Yesus. Ingat itu. Tidak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu tidak punya iman kepadanya. Saudara, saya nggak ada hubungan dengan Yesus, tetapi tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang disalibnya Yesus, itu diajarkan oleh misionaris kepada kami umat Islam supaya kami murtad. Paham ente? Maka saya punya kewajiban untuk mencari tahu apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Jawab. Hey bro, masalah keimanan, masalah kepercayaan beragama itu. Kalau kepercayaan Kristen itu disimpan di kulkas aja, tidak diajarkan kepada orang Islam, tak masalah, Cak Ayu. Tak masalah, kau telan agamamu itu, kau telan kepercayaanmu itu, kau makan keyakinanmu itu, tak masalah. Selayaknya Hindu, selayaknya Buddha, tak masalah. Masalahnya sekarang kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah terjadi di mana-mana. Maka saya punya kewajiban untuk membentengi akidah umat Islam. Sampai dia harus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Jawab. Siapa yang terang-terangan di media sosial mempertontonkan menyalahkan orang? Siapa? Subhanallah. Masuk kepada esensi pertanyaan saya. Jangan curhat. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa dan kesalahan apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menjadi korban, menjadi tumbal di atas tiang salib demi dosa-dosa Romawi dan Yunani? Jawab pertanyaan saya, kawan. Silakan. Bro, kamu sendiri mengatakan menjaga pemurtadan, tapi kamu sendiri itu melakukannya. Halo. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Waktu saya terbatas, saudara. Kalau Anda tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, selesai. Anda yang turun atau turunlah Anda. Ya. Sekarang begini. Sudah 2 poin. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Ulangan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah orang yang durhaka. Yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Al-Quran dan kitabnya Yahudi dua-duanya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen datang dengan pondasi akidahnya, ajarannya, konsep doktrin dan dogmanya adalah Yesus mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, pola harus dikembalikan ke tuan rumah. Apa itu? Ulangan. Dan juga kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesusku? Apa dosa Yesusku? Apa yang menjadi perbuatan terburuk oleh Yesusku sehingga kalian mengatakan dialah yang harus mati terkutuk di atas tiang salib? Kalian yang memperkosa orang demi dosa kalian yang Allah minta senantiasa agar kita tidak pikun, agar kita kemudian tidak
lupa ingatan, supaya kita biarpun tua, fisik bisa melemah, tapi akal kita tetap waras, mati dalam keadaan Islam. Oke, sepakat kita? Sepakat? Amin. Sepakat. Masya Allah. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini sahabat membersamai teman-teman. Silakan. Siap, Gurunda. Gurunda izin, Gurunda. Sebentar, Gurunda. Naon kumaha? Ya, saya cuman ingin mengucapkan selamat Gurunda, Masya Allah, luar biasa. Semalam narasi Gurunda betul-betul nggak bisa saya bayangkan, Gurunda. Luar biasa menampol bom-bom. Wallahi, dari dulu sampai sekarang, dulu saya belum seintens ini ketemu Bang Zuma. Sampai detik ini saya intens komunikasi dengan Bang Zuma. Saya tetap ngefans sama Bang Zuma. Lanjut. Sini, ku bisikin sini. Nah, gimana? Dengarkan. Ku bisikin. Bang Zuma, Informasi. Anda itu jelas data Anda nol, fakta sejarah Anda nol. Ini disuruh diam dulu ini. Ya, siap. Disuruh diam Siap, dulu gimana, ini. Tupai betina ini suruh diam dulu. Dengar. Siap. Saya kemarin semalam tadi subuh ditelepon sama bininya. Pak Bom nya tanpa warna. Aduh, ya Allah. Iya, serius, tanpa warna, dan menurut perkiraan BMKG itu akan diderita sampai 3 bulan ke depan. Itu ya. Siap, Gurunda, Masya Silakan Allah. mohon maaf saudara Vira, mohon maaf saya bercanda tadi itu ya. Silakan dilanjutkan dengan adik-adik saya di sini. Saya sejenak ada kegiatan. Silakan. Siap, Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ada Bang Andri mualaf. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam. Sehat Bang Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru gue mau nyampein begitu juga, keren Bang Sumaya udah diduluan sama Bang ini Aldiansa udah. Gue mau ngomong, gila keren semalam ini Bang Suma ini. Ngomong katanya, mana datanya segala macam. Oh jelas banyak datanya lah. Dari mana? Di mana datanya? Bom-bom yang mana? Sekarang bom-bom yang minta materinya, bom-bom yang minta temanya, tapi bom-bom yang lari-lari kemana-mana. Ayo. Lari-lari kemana itu dia menunjukkan bukti kalau Kristen itu induknya dari gini sekarang. Apa hubungannya sama Petrus? Enggak gini. Yang mencuri dan mengubah isi Taurat siapa? Bayangin aja dari 10 tulah menjadi 5 tulah. Enggak gini, kalau misalkan ada netizen tuh pintar ya, harusnya mereka menilai dari awal sampai akhir Pak Bom selalu menunjukkan data. Sedangkan Suma apa? Enggak ada datanya sama sekali. Data dan fakta sejarahnya nol. Harusnya kalau netizen yang pintar dia bisa menilai. Gitu. Jangan karena memang jangan karena sesama muslim jadi kalian saling mendukung. Sebenarnya secara debater yang menang tuh Pak Bom. Menurut saya dia menang. Dia kalah dengan punya Superboy karena apa? Karena aturan yang dibikin Superboy dilarang juga sama Superboy gitu. Oke. Sebentar. Yang mengatakan merubah Taurat siapa? Iya. Terus malam kasih tahu dulu siapa yang merubah Taurat? Gini. Enggak, kasih tahu dulu dong. Siapa kalau Tunggu. Sabar ya, tenang. Kita diskusi tenang. Oke. Kasih tahu saya dulu siapa yang merubah Taurat. Kasih tahu. Yang mengubah isi Taurat tentang tula-tula yang dituliskan Nabi Musa itu siapa? Dari 10 menjadi 5. Siapa? Kasih tahu saya dong. Siapa? Ya apalagi Quran Anda yang menjelaskannya. Baik, saya pakai data ya. Saya pakai data ya. Yang merubah Taurat siapa ya? Baik. Saya pakai data. Besarkan saya, host.
Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apakah pada saat Yeremia ini sudah ada Islam? Mampus. Quran sudah turun. Ayo, mau ngomong apa? Nyos. Ayo. Bening kan? Mu bening kan? Ayo, Muslim siapa itu yang di abad berapa? Loh lah iya, saya tanya kepada Anda mengatakan yang merubah Taurat adalah Islam. Saya tanya, di sini ini tertulis begini, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, Taurat sudah dirubah-rubah dengan mengatakan pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, apakah sudah turun Al-Quran? Saya tanya. Aduh, Saya tanya. tapi fakta dan buktinya kalian Saya data sejarah tanya. nol. Oh, tapi fakta dari tanya lu ini lu. Enggak. Oh, nggak dijawab. Oke, sekarang gini, legalitas kok nggak dari dijawab dulu, ayat-ayat. jawab dulu. Kenapa nabinya Apakah pada orang saat Israel zaman Yeremia, ada di dalam Quran kalian? ngomong sendiri, Jadi, sabar. Kenapa Apakah nabinya pada saat orang zaman Israel Yeremia, bisa ada di dalam dengerin Quran dulu. kalian? Saya Hoi. tanya. Hoi. Kenapa Ini lu. nabinya orang Israel Loh, bisa tertulis di dalam Quran ini kalian? nggak bisa tenang ini lu. Sedangkan nabi yang Santai kalian bro. mengikutinya bukan dari Israel, Tenang dulu ya. Apakah pada saat zaman Yeremia Quran sudah turun? Jawab. Belum. Orang Quran tuh ada di abad ke-7. Sabar. Ya kan? Tenang. Berarti Quran belum turun ya pada saat zaman Yeremia, betul? Betul? Sudah berubah belum? Taurat sudah dirubah-rubah belum? Taurat dulu mana buktinya? Mana Taurat yang dirubah? Kitab kami mana? Coba. Sesungguhnya dulu. pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah nih, oke. Ini lebih besar nih. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Sekarang saya tanya nih. Di sini kan firman Tuhanmu. Saya tanya sekarang. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Yang menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab. Mencret. Ayo. Untuk Taurat. Jawab dulu. Saya nggak bisa jawab yang itu ya, gini. Kemana-mana, Jadi, jawab dulu. Kalian. Jawab dulu. Taurat yang mana ini? Yang menjadi bohong ini Taurat yang mana? Ayo, pada saat zaman Yeremia. Yang saya tanyakan pada saat zaman Yeremia. Fakta dan data sejarah kalian itu jawab. Faktanya nggak ada dan datanya nggak ada. Kalian nggak bisa. Data Oke, dan legalitasnya dari Jawab dulu ini legalitas loh. dari ayat yang semalam ditunjukkan Pak Bom itu dari Enggak, mana? ini loh. Yang Ini kan kamu mengkonfirmasi mengatakan siapa? tadi, Legalitasnya dari kan siapa kamu gitu? menuduh. Sabar dulu, kan kamu menuduh tadi kan. Nah, sekarang saya buktikan bahwasanya di zaman Yeremia ternyata Taurat itu sudah dirubah. Sekarang saya tanya, Taurat yang dirubah menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab. Mana aku tahu. Ya. Aduh, kan ngengek bening kan kau, bening, mau jadi bening. Dasar kuculuk. Sayang banget Makanya kalau nggak tahu nih, Sayang kalau ya, nggak tahu apa sayang diskusi sama banget. saya. Kalau nggak tahu, Banyak bahkan yang di Bibelmu memuja-muja sendiri, Zuma, dengerin. padahal Bukan semalam cuma Zuma Taurat data ya, nol. bukan cuma Taurat ya, dengerin Enggak, dulu semalam bro. tuh semua tuh data no. Lo. Dia cuma muter-muter aja gitu, tanya sama ini apa Tauratnya orang Yahudi kenapa bisa nempel di sini? Iya betul. Aduh, Ini jelas-jelas kau udah kan nggak bisa ditunjukin sama jawab. Bom-Bom. Oke, Udah kau nggak bisa ada jawab ya. legalitasnya. Oke, kau nggak Karena bisa jawab ya. Hindu Oke, Kristen kau nggak itu bisa berasal dari jawab. Oke, Yahudi. sekarang Sekarang sabar. ditanya balik, dia nggak bisa jawab, semuanya nggak punya data. Karena apa? Nah, sekarang Dia nggak punya apa? data, Apa nggak coba? punya fakta sejarahnya Apa? juga, gimana bisa jawab? Loh, kau juga nggak bisa jawab Ya barusan. udah lu jawab sendiri, gue nggak tahu. Iya. Ya gue nggak tahu, lu jawab sendiri, gue nggak tahu. Lah, lu juga nggak bisa jawab barusan kuceluk. Ayo. Iya, gue nggak bisa jawab. Ya Gue nggak bisa jawab karena menurut penilaian gue. Belajar dulu Nih. ya, Dek. Ya udah belajar dulu ya. Belajar dulu ya.
Oke? Belajar dulu ya. Bahkan Bibelmu sendiri juga sudah dirubah-rubah pada abad keberapa? Pada abad keempat tuh. Ayo mampus. Nah, mau ngapain? Bukan cuma Taurat nih. Dirubah-rubah. Loh, Dirubah lu nggak bukan ngerti? dirubah ya. Bukan Bukan dirubah. dirubah. Tapi Diapain? bahasanya diganti sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau- Karena Oh bahasa diganti gitu. kalau diganti Saya itu nggak buktikan, dirubah. saya buktikan. Saya Kalau buktikan, diganti saya itu nggak buktikan. dirubah. Saya buktikan ya. Saya buktikan ya, saya buktikan. Oke, bahasa diganti ya. Oke. Bang Andri jadi saksi ya, Bang Andri ya. Saksi? Iya, Bang Andri? iya. Oke. Yohanes sekarang di Bible Anda sekarang di sini ada perikop perempuan yang berzina. Yohanes 7:53 ini ayatnya ada ya. Ini ayatnya ada. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Oke ya. Ada ayatnya. Kemudian ini satu perikop dengan Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan 11 nih. Nih. Ya, sampai dengan 11. Dan juga ayat 12 ini sudah beda perikop. Kita cek ya, kita cek sekarang. Katanya nggak dirubah ya. Oke, mari kita cek. Ini adalah di Kodeks Sinaiticus, ini abad keempat ya, abad keempat nih. Katanya nggak dirubah, menyesuaikan perkembangan bahasa. Oke, kita cek. Yohanes 7 ayat 52. Kita baca sekarang. Yohanes 7:52. Nih, apek ritesan kai epon aute me kai su ektes Galileas hei erauneson kai idehoti propetes ektes Galileas ok egiritai. Mari kita cek original teksnya langsung original teksnya ya. Mana. Nih ya. Nah, ini di sini kita buka di sini. Kita buka langsung cek original teksnya. Kalau ini kan transkripsi, oke. Kalau transkripsi kan nanti kan nggak enak juga ya kan. Kita cek original teksnya langsung di sini. Kita pakai ini. Mana? Nah ini ya. Tunggu, saya besarkan dulu bentar. Nah nih. Nih, Erauneson, nih ya, kelihatan nggak? Erauneson nih, saya besarkan. Erauneson. Terus. Nah, Kai terus ide, sabar dulu, terus? saya baca dulu. artinya dong. Ya sabar, iya tenang, sabar, tenang ya. Oke. Tenang ya. Erauneson kai ide huti propetes ektes Galileas ok egiritai. Yohanes 7:52 berhenti di ok egiritai. Kita cek ya. Yohanes 7:52. Yohanes 7:52. maksud saya itu Sabar arti dulu, dari Bro. itu. Sabar, tenang ya. Nih ya. Nih Yohanes 7:52. Yohanes 7:52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 7:52. Berhenti di mana? Nih, propetes ok egiritai. Yohanes 7:52. Berhenti di sini. Setelah ok egiritai kita buktikan. Setelah ok egiritai, mana ok egiritai ini? Kita cek di sini ya. Nah, setelah ok egiritai di sini palin on autois. Palin on autois. Oke, gini, nih. saya Sabar. Enggak, saya minta penjelasan dari terjemahannya. Sabar. Iya, sabar ya, sabar. Nih. Palin on autois elalesen hu Isus legon ya. Langsung ke palin. Palin ini Yohanes berapa teman-teman? Kita cek ya. Palin ini Yohanes berapa? Ini kan Yohanes 7:52 ya. Ternyata palin ini teman-teman adalah Yohanes 8:12. Nih. Ya, saya tunjukkan sekarang ya. Coba. Enggak. Coba kamu kembali ke original teksnya tadi. tenang dulu, Bro. Coba. Tenang dulu, Ya, kamu Bro. kembali dulu ke original teksnya tadi. Iya, sabar dulu, tenang dulu. Kenapa kok takut gitu? Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kok takut? Enggak, biasa aja sih. Ya Nggak takut. sudah, Ngapain saya takut santai. tuh? Kita kan membuktikan ada Kebenaran atau tidak yang di dalam ayatnya. Tuhan Yesus, Sabar. ngapain saya takut, ya kan? Sabar ya. Kita kan membuktikan ada atau tidak ayatnya ya kan? Nih. Ternyata ini palin on atois elalesen ya, palin ya. Enggak. Ini sabar. Ini kitabnya siapa dulu? Tenang Di dulu. original teksnya Tenang dulu. Tenang, Original sabar. teksnya Sabar. siapa Jangan panik. dulu? Bukannya Lu panik. Sabar Ya, nggak ya. panik ya, Sabar, santai tenang. Santai, Pak. Tenang dulu. Tenang ya. Oke, santai. Santai. Aja, Ini Yohanes gitu. 8:12. Ternyata di Kodeks Sinaiticus setelah Yohanes 7:52, Yohanes 7:53
demikian di Kodeks Vatikanus. Ya, pun demikian. Tiba-tiba abad kelima, tiba-tiba abad kelima nih teman-teman. Tiba-tiba abad kelima, nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai. Nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai ini, abad kelima nih. Nih, ini kodeksnya ya, ini dari University of Cambridge, ini kodeks langsung. Yohanes 7, tiba-tiba di sini kelihatan nggak nih? Saya besarkan ya. Tiba-tiba Yohanes 7:53 muncul setelah ok egrete, tadi kan ok egrete 7:52 ya kan. Tiba-tiba kai epouretesan ekastos heston hoikon auto. Tiba-tiba muncul Yohanes 8 ayat 1 muncul, Yohanes 8 ayat 2 muncul, Yohanes ayat 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muncul tiba-tiba di abad kelima. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai ini, sahabat, saya tanya ini saya tanya. Anda tadi kan mengatakan hanya perubahan bahasa. Sabar. Mengatakan perubahan bahasa, betul? Betul nggak? Kan saya minta terjemahan langsung dari Enggak. kitab Anda yang tadi kan ada. mengatakan perubahan bahasa Saya tadi, minta betul nggak? terjemahan langsung gitu loh. Bukan yang Anda dari tadi sini ke kan sini, dari mengatakan, sini ke loh, sini. kita Itu ngecek kan, langsung. kita ngecek ayatnya Bisa ada apa translate enggak, nggak? betul nggak? Sabar dulu. Nggak, seharusnya bisa translate kan, Emosi. coba ditranslate Ya sabar dulu, dulu, sabar. Sabar ya, sabar, tenang. Dijawab aja pertanyaan saya, ya kan? Di abad keempat, Yohanes 7:53 nggak ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima di Kodeks Bezai ayatnya muncul. Pertanyaan saya simpel. Penulis Kodeks Bezai ini dapat dari manuskrip apa? Jawab. Mana aku tahu, nggak tahu. Iya. Mana aku tahu. Wah, dari tadi mana aku tahu, udahlah. Karena Ganti pasti yang lain. jawabannya begitu, mana aku tahu. Ternyata nggak Iya, berilmu loh. karena lu juga nggak tahu. Sejarahnya Karena gimana, Anda tadi intinya. mengatakan bahwa tidak ada Ya, yang gue nggak berubah, tahu itu sejarahnya hanya gimana. perkembangan Ya, mana gue bahasa. tahu. Yang sebelumnya nggak ada gini bro gini Sedangkan Mbak gini Vira loh, Mbak Vira gini, gue yang sebelumnya minta nggak ada terjemahan dari kitab di abad original keempat, teksnya itu loh. dengerin di abad keempat ya kan, di abad keempat kan Yohanes 7:53 nggak ada, di abad kelima tiba-tiba muncul Yohanes 7:53, di abad keempat Yohanes ayat 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada, tiba-tiba di abad kelima muncul. Pertanyaan saya, yang semula nggak ada menjadi ada, ditambah apa dikurangi? Mana aku tahu. Lo enggak, yang semula nggak ada menjadi ada, di abad keempat nggak ada, tiba-tiba di abad kelima ada. Ini dikurangi apa ditambahi? Ya, aku minta bukti dari mana yang katanya semula nggak ada, diterjemahkan dulu karena saya nggak Ini ngerti juga. ini Itu udah loh, dijelaskan. Gimana? Wah, Sebelahnya sebelah. Tuh Yohanes 7:52, sebelahnya. Yohanes 7:53 kan nggak ada. Yohanes 7:53 nggak ada, ya kan? Ini loh. Ini loh ayatnya, kita itu sedang mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan untuk menerjemahkan kucluk. Ya kalau nggak diterjemahin Ada nggak nggak gue ayatnya? ngerti. Ada nggak ayatnya? Saya tanya, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan Nggak ada. saya, yang semula di abad keempat nggak ada, tiba-tiba ada abad kelima menjadi ada, ini ditambah apa dikurangi? nggak mau jawab Nggak ya. tahu. Iya. Udah ganti. Nggak berilmu. Ganti. Bos, ganti Gini nggak masih berilmu. mau mau ngelawan Bang Zuma ya? Masya Allah. Turun sendiri. Itu kan? nanti si itu dijulukin aja mana ku tahu Oten. Mana aku tahu? Mana ku tahu. Dari tadi mana aku tahu jawabannya. Gua duga jawabannya begitu. Mana ku tahu. Teman-teman Kristen yang mau naik, coba kalau bisa typing Bang ya. Bang, aku Kristen Bang. Gitu biar kita naikkan yang Kristen ya. Justru Bang Andre, harusnya mereka bersyukur loh kita kasih tahu Bang Andre, betul nggak? Betul Bang. Harusnya mereka belajar loh Bang Andre. Bang Ardi, konklusi dulu dong. Pembahasan tadi itu harus ada konklusinya. Lanjut Bang Ardi. Baik, yang pertama. Dia tadi menuduh Islam merubah-rubah isi Taurat. Padahal pada saat zaman Yeremia sudah diterangkan di situ bahwasanya Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ada orang yang merubahnya.
Apakah yang merubahnya orang Islam? Mana ada. Kan zaman Yeremia Islam belum turun. Al-Quran belum turun. Sudah terbantahkan. Berarti sudah terubah-ubah duluan tuh. Ya kan? Dirubah-ubah duluan. Kemudian terkait dengan Bible yang dirubah, dia menyangkal bahwasanya yang berubah itu hanya hanya perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa, kenapa ayatnya juga tambah? Jadi kesimpulannya, sesuai dengan narasi Al-Quran, bahwasanya mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan. Padahal mereka menulis dengan tangan kanannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka menulis dengan tangan kanannya, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ternyata apa yang dikatakannya? Ternyata semuanya dusta. Itu adalah karangan mereka semuanya. Konklusinya adalah hanya Al-Qur'an yang tidak pernah dirubah-rubah. Bible dirubah-rubah. Dan menurut pernyataan penulis Kodeks Vatikanus sendiri, ya, penulis Kodeks Vatikanus sendiri mengatakan bahwasanya mereka merubah-rubah sebelum disalin, mereka merubah-rubah yang katanya firman Tuhan itu pada abad keempat. Ada di Kodeks Vatikanus. Kalau yang mau diskusi soal itu nanti mari kita diskusikan. Gitu aja dari saya. Lanjut. Oke, silakan teman-teman Kristen. Yang naik boleh juga ya kalau mau tambah narasi mana aku tahu. Silakan. Yang Kristen typing dulu, Bang. Aku Kristen. Tolong dinaikkan. Tapi typing dulu di bawah ya. Silakan teman-teman Kristen. Biar cepat teman-teman Kristen typing. Aku di bawah, aku Kristen, Bang, gitu biar ku naikkan. Jadi kata kunci itu jadinya. Mana aku tahu. Gue baru kali ini di Lala gue naik dapat otennya kayak begitu. Di Lala gue kan pernah naik loh, cuman kok di Lala Bang Zuma nggak ini lagi. Coba kalau ada pasti sakit hati dia kalau ucapannya Bang Zuma itu nanti. Aduh ya Allah. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik, tapi typing dulu, Bang. Aku Kristen, tolong dinaikkan. Mana ketahui cangkrik. Wampret. Kirain lah naik ke sini itu selain dia berpolemik ya, dia bisa membela agamanya. Ternyata apa? Cuman bisa berpolemik loh. Giliran ditanya nggak ngerti. Mana aku tahu. Dia itu ngikutin ini loh Bang Ardi. Jadi waktu itu pada saat Bang Zuma debat sama siapa si Bom, terus Bom kan masuk di mana? Di room. Nah itu gue juga masuk tuh, terus ngomong iya si Zuma itu nggak pakai data, begini. Nah dia tuh ngikutin, gitu. Dia ikutin narasinya itu ikutin, dia coba menyampaikan ke Bang Zuma. Jadi berkesan kayak orang yang smart, orang yang paham, orang yang tahu, gitu loh. Jadi ngikutin. Dia kan orang-orang yang menilai, netizen, siapa yang nggak pakai data, kan begitu. Dan sekarang gini, tema yang minta tema siapa? Kan Bom kan? Betul. Iya kan? Tapi yang setiap diskusi selalu Bom yang minta tema, nggak pernah Bang Zuma. Terus yang keluar tema siapa? Coba. Bom lah. Coba kalau diperhatikan, keluar tema terus loh dia. Iya betul. Tulah Malah bahas tulah itu kan? Iya. Bahas tulah itu kan? Gila emang. Terus apa hubungannya sama Petrus tentang masalah perjanjian lama kan itu kan begitu. Padahal Petrus itu orang bersunat, Petrus itu. Iya, lucu. Sedangkan teman-teman Kristen itu tidak mewajibkan sunat. Bahkan bukan termasuk golongan orang-orang bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat tidak mungkin boleh memasuki kalau sinagog ya kan? Nggak boleh. Rumah suci nggak boleh. Nah kalau Petrus boleh berarti Petrus bersunat, berarti bukan Kristen. Iya. Makanya kan lucu. Makanya di sini dibilang katanya Bang Zuma nggak pakai data segala macam. Makanya saya bilang, wah ini kena banget ini si Bom ini. Mati dia, Bom tuh mati. Tapi heran, nongol lah satu si Vera. Siapa? Vera tadi, Vera.
Gue Vira, pikir, Vira, wah Vira. ini nih cara narasinya nih, wah nih kayaknya orang pinter nih, ya kan? Wah kayaknya orang, bah boleh nih. Kalau ditanya mana ku tahu. Aduh ya Allah. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan dalam rangka menerjemahkan ya. Saya bukan dalam rangka menerjemahkan, enggak. Saya belajar bahasa Yunani dan mempelajari manuskrip itu dalam rangka mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan dalam rangka menerjemahkan. Gitu loh. Ini buat apa gitu loh? Saya cuma nyari ada nggak ayatnya? Oh nggak ada. Di ayat lain ada nggak? Di kodeks lain ada nggak? Oh nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba ada, apa sebutannya? Dibagi. Nenek lu kiper. Ditambahilah. Gitu aja nggak mau jujur dia ya kan? Nggak mau jujur dia. Oke, saya Udah jujur coba loh. naikkan Bang Ardi ya. Ya naik, silakan. Halo teman-teman muslim, mungkin izin ya langsung kita jangan terlalu lama sih kalau kita kasih kesempatan untuk ngomong, karena kita mau dialog teman-teman ya. Mohon pengertiannya juga yang teman-teman muslim. Silakan yang Kristen, ada bro angin tadi, kirim permintaan aja bro biar dinaikkan. Yang angin tadi. Angin? Ya namanya angin Bang Ardi. Angin. Bawalah. Enggak, gue baca komen di bawah. Jawaban Kristen sangat berkelas. Mana ku tahu. Aduh ya Allah. Gila loh. Dia nggak malu loh. Itu menunjukkan kejujuran sih. Sebenarnya bagus juga sih Bang Ardi. Itu menunjukkan kejujuran bahwa dia nggak tahu. Bagus Ya sih. tapi gini, maksudku gini loh. Kalau memang nggak tahu, ya kan? Kalau memang nggak tahu, tidak usah berpolemik dulu gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda berpolemik, maka polemik Anda kami jawab. Setelah kami jawab, saya tanya balik. Loh itu wajar loh itu. Iya. Itu diskusi ya kan? Iya. Itu diskusi gitu loh. Nah kalau Anda berpolemik tapi Anda sendiri nggak ngerti tentang apa namanya kekristenan ya, atau sedang yang dibahas ini Anda nggak ngerti, terus buat apa? Kecuali Anda datang dengan sopan begini, terus kemudian naik ke atas terus bertanya, Bang Ardi aku mau tanya dong, Anda Kristen apa Islam? Kristen. Tapi saya cuma ingin tahu informasinya aja, katanya kitab saya berubah-ubah ya Bang Ardi. Misal tanya gitu, kami jelaskan, kemudian nggak membantah, lah oke lah, itu masuk akal itu, nggak apa-apa itu, saya hargai gitu kan, namanya aja orang tanya ya kan. Tapi beda dengan Anda tanya polemik. Naikin lagi host. Siap, ini banyak yang minta naik tapi saya enggak tahu yang mana Kristen ini. Coba kita tes siapa naikannya. Ada yang jawab di bawah, kok tanya saya? Mana aku tahu, Maman. Ada teman-teman Kristen ini yang mana. Ini makin lucu ya sekarang tuh ya. Naikin aja siapa dulu gitu loh Bang Fandi. Ya, mumpung ada Bang Andri nih. Siap. Coba kita naikkan. Ini banyak kali kita ingat. Naikin Valen. Minta naik gak dia? Enggak. Oh ya udah, enggak usah. Emang ada? Enggak tahu. Nanti kalau kutanya ini bacanya apa? Bahasa Ibrani gitu kan. Enggak bisa lagi, alamak. Malu aku. Debat dengan pendeta Esra Soru. Yang bilang dia bisa tuh siapa? Iya. Kan mantan Yahudi. Iya, tapi yang bilang dia bisa siapa? Dia sendiri. Kayak gini loh, Bang Ardi. Kayak baru belajar Al-Quran nih, Iqra ya, Alif, Ba, Ta, Sa, Jin, Han, Ho, tahu kan? Ya. Iya. Nah, kayak gitu dia, bahasa Ibraninya baru itu doang. Gitu. Tapi dia Hebat. baca untuk keseluruhan begitu enggak? Kenapa? Gue jamin gue udah lama sama dia di sini dan gue sampai gue tanya juga.
Dia bilang bisa, coba yang ini kayak gimana nih apa ininya. Nggak mau, dia nggak mau nyebutin. Ya makanya itu. Dia paling cuma baca apa ini, apa namanya tulisannya yang ini nyambung ini, udah. Terus ini artinya apa? Dia diam. Jadi kayak menunjukkan sesuatu hal yang memang dia nggak bisa sebenarnya. Cuman dia pengen dikatakan bisa. Ya, Bang. Ya, Bang Son, Ini ya. selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Siang bang, Ya, Kristen atau Muslim? Kristen nih. Muslim bang. Muslim. Muslim, Bang? Iya bang Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan, Bang? Kita gantian dengan teman Kristen. Oh, apa ya? Apa yang mau disampaikan, Bang? Belum sih bang, cuman masih masuk aja. Oke, makasih Bang ya. Izin standby dulu di bawah biar teman-teman Kristen naik. Assalamualaikum Bang Son. Waalaikumsalam. Yang Muslim standby dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik. Yang mau dirukiah naik ten. Ya komennya di bawah. Tadi itu mau naik itu cuma pengen nyampein gila keren Bang Zuma, bagus banget tadi malam gitu kan. Keren banget. Pengen nyampein aja gua. Gila ya. Istilahnya katanya ada lanjutan lagi ya. Siapa? Bang. Si Nandar sama RK ya katanya. Iya, betul. Oh iya ya. Udah telak kok. Orang Kristen ngakuin kok. Orang Kristen ngakuin Bang Zuma menang. Orang Kristen ngakuin. Banyak yang ngomong. Itu ada kesalahan dari si siapa? Si Bom kan gitu. Ayo di mana nih Waten? Iya, dan Bom melakukan pelanggaran. Loh, pelanggaran itu kan bagian daripada aturan diskusi kan begitu kan? Iya, ya kan disebut pelanggaran karena melanggar. Apa yang dilanggar ya aturan. Betul nggak? Kalau memang ada yang anu kan. Masya Allah. Berisik siapa ini? Assalamualaikum, mohon maaf bang, mohon maaf. Oh, iya, Saya siap, bang, minta maaf bang. Saya terpencet tadi bang, minta maaf bang ya. Saya lagi pikir. Siap. Ya bang, ya. Siap bang. Ya izin pamit bang. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba siapa lagi kita naikkan ya? Yang teman-teman Kristen ya. Ya, dinaikkan aja teman-teman Kristen. Yang Kristen aja ya teman-teman ya. Yang sekiranya punya mental naik dan juga punya ilmu lah. Jangan sampai naik itu cuman modal congor gitu. Kalau cuman modal tanya doang ya udahlah. Ya kita jawab aja lah. Tapi tanya ya, setelah dijawab ya jangan ngeyel. Gitu. Tapi luar biasa loh, Bang Andri. Salut loh semalam saya ini. Narasinya Bang Zuma itu loh. Ya makanya tadi gua pengen nyampe ini istilahnya ya, Bang Zuma itu loh. Dan ini apa namanya? Gerakan tubuhnya Bang Zuma. Ya kan? Gerakan tubuhnya Bang Zuma menjawab dengan santai loh. Menjawab dengan santai loh, bukan seperti orang yang kelihatan tegang, iya panik, enggak, santai iya, itu iya. Bang Zuma, gestur tubuhnya betul. Makanya dari situ kan saya ngeliat tuh kan, wah ini beda banget Bang Zuma itu cara ininya nih, makanya saya salut kan, di situ yang saya pengen nyampein apa namanya ke Bang Zuma. Ini Bang, aduh, udah telak menang telak lah. Saya nggak tahu harus ngomong kayak gimana menang telak. Tapi lucunya ini ini bukan ngomongin ya. Lagi habis debat begitu si Valen buka Komal, boleh tanya deh netizen di bawah. Buka Komal belain si Bom kan lucu. Lucu dia. Aduh jangkrik. Kelihatan banget ya. Hah? Iya, dia belain Bom lucu banget deh.
Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau seandainya apa namanya, kalau misalkan dia bilang ngapain sih ngebahas agama orang lain atau mengini segala macam, lah lu bisa belain mereka. Tapi lu bisa menyudutkan orang Islam, tapi lu ngebelain mereka kan lucu. Iya. Dia mengatakan ngapain sih bahas agama orang lain? Lah dibalik, ngapain sih bahas orang lain sesama muslim? Iya. Ayo. Nah, tapi gini loh, kan dia bilang begini, apa namanya, kalau nggak bahas agama orang lain nggak makan. Dia bilang begitu kan, statusnya segala macam. Waduh. Tapi dia membiarkan Oten untuk membahas agama kita. Nah, itu. Apa bedanya? Kan begitu. Iya. Namanya dia lebih mendukung Oten yang membahas agama Islam. Iya, betul. Ya kan? Terus lu kok sekarang gini? Kok kesannya kayak lu malah menyerang Islam? Makan gua ngomong, gua suruh sampaikan ke Valen, murtad dia. Jadi gua enak nyerangnya. Suruh murtad dia. Gua kalau dia masih di Islam, gua masih ini. Iya, bener sih. Dianya. Betul. Itu bener itu. Karena Betul. percuma, gua tuh udah ikutin, udah Dek, diamin aja Dek, dia begitu, ya udah saya diem nih, Bang Suma nyuruh begitu kan. Cuman kok gerah guanya pas kemarin itu, pas gini loh, kok lu malah belain si Bom. emang nggak masalah sih, sampah sih yang bicara, nggak masalah. Cuman kan gini loh Bang Ardi, nanti Otan ngelihat ini kok orang Islam nggak suka sama Islam gitu. Akhirnya kan kesannya kayak jadi opini kan, jadi opini. Oh kok Islam kok begini ya? Nah, ini lucu. Ini si Valen Dia mengatakan Bang Zuma bahas agama orang lain untuk cari makan. Loh, yang kapan hari minta uang 4.500.000 terus diterima itu berarti uang dari ngomongin agama orang lain gitu? Terus, ayo, bener nggak? terus dia datang ke Jakarta, terus dia debat sana sini sama siapa, sama pendeta itu apa? Kan begitu. Ngomongnya katanya udah tobat. Iya, udah tobat, iya. Terus lu ngomong menghina Tuhan.